warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Alfi ingin mempresentasikan sebuah tugas lagi nih. Nah, sebelum memulai presentasi Alfi mau screen share dulu biar teman-teman semua bisa lihat apa sih yang mau Alfi presentasiin kali ini. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu nama lengkap Alfi adalah Alfia Karnisa dengan NIM 2012526473. Nah, kali ini Alfi ingin mempresentasikan tentang assignment 4 dari mata kuliah Manajemen Information Technology. Mata kuliah ini diajar oleh Bapak Associate Profesor Dr. Insinyur Untung Raharja MTI MM. Atau lebih sering kita panggil dengan sebutan Pak. Nah, kali ini Alfi ingin membahas tentang new IT disiplin. Kalau sebelumnya di assignment 3, teman-teman semua udah lihat, Alfi membahas tentang IT disiplin. Nah, saat ini, Alfi akan membahas new IT disiplin secara singkat dan sesuai dengan hasil dari penelusuran Alfi selama membuat tugas ini. Tentunya hal ini didasari dengan pengetahuan Alfi ya teman-teman. Nah, new IT disiplin menurut Alfi yang pertama adalah ada blockchain. Yang kedua ada education. Nah, bukan mungkin ya, pasti teman-teman di sini lagi mikir nih. Blockchain dan education. Itu pasti adalah dua hal yang udah sangat umum teman-teman semua dengar dan semua teman-teman juga mengetahui. Pasti ya. Tapi kalau teman-teman dalami lagi nih tentang dua hal ini, saat ini selama 20 tahun terakhir itu berarti sudah sangat lama ya. Aku masih umur 3 tahun 20 tahun terakhir. Jadi blockchain ini sedang dipadupadankan dengan edukasi. Meskipun perjalanannya masih sangat panjang. Nah, teknologi blockchain dipadupadankan dengan edukasi itu berfungsi untuk mempercepat proses edukasinya. Contohnya apa sih yang bisa dipadupadankan dari blockchain dan juga edukasi? Yang pertama, itu ada teknologi ledger. Pasti teman-teman semua udah sangat umum dengan ledger, yang mana blockchain itu biasanya memang untuk ledger, untuk hal-hal yang berbau dengan keuangan. Mungkin teman-teman semua udah sangat-sangat hafal. Nah, di sini kenapa aku bisa bilang bahwa blockchain dan education itu merupakan teknologi atau new IT discipline karena hal ini memang lagi jadi hot issue belakangan ini. Terlebih blockchain dan education itu dipadupadankan masih sangat-sangat jarang. Lalu selain ledger, juga blockchain education ini digabungkan bersama artificial intelligence yang tentunya menggunakan device yang lebih canggih ya, menggantikan komputer desktop yang sudah tertinggal, jadi bisa menggunakan smartphone dan juga tablet. Kayak gitu. Nah, lalu apa sih keuntungan dari blockchain yang dipadupadankan dengan edukasi? Oke, dan next berikut adalah skema kecil blockchain dari yang bisa kita gabungkan dengan edukasi. Kenapa aku bilang skema kecil? Karena ini adalah skema simpelnya. Tentunya ada skema yang lebih rumit, yang lebih luas, yang lebih kompleks. Nah, tapi Alvin mau ngambil bagian dari hal kecil ini dulu aja. Kita sama-sama baca bareng-bareng atau kalian bisa terawak-terawang bareng-bareng. Ini balik lagi sesuai dengan apa yang Alfi pahami. Jadi di sini Alfi sharing bukan menggurui tapi lebih kayak
kita bisa mungkin tukar pendapat. Untuk teman-teman yang nggak setuju atau teman-teman yang punya komentar lain atau masukan lain, bisa komen di kolom komen. Oke, jadi blockchain in education itu bisa berguna kepada yang pertama ada akreditasi, yang kedua ada validasi, nah yang ketiga juga ada pengujian. Nah, hal ini tentunya berhubungan juga dengan staff yang ada di kampus, kedua dengan students, Alfi, sebagai students atau sebagai mahasiswa, ketiga sebagai terhadap dosen atau teachers. Nah, ini tentunya keempat hal ini berhubungan nih di edukasi dan emang teman-teman semua juga mungkin nggak asing terhadap 4 poin ini. Nah, jadi blockchain bisa dipadu-padankan dengan 4 poin tersebut. Lalu, nilai positifnya apa sih jika blockchain kita gabungkan dengan edukasi? Yang pertama, ada meningkatkan transparansi. Jadi, teknologi ledger pada blockchain atau kalau bahasa Indonesianya buku besar pada blockchain itu tidak berubah atau menciptakan daftar kronologis peristiwa yang telah terjadi secara real time. Jadi, ledger blockchain ini itu selalu berubah-ubah atau historinya itu selalu real time. Nah, hal ini berguna untuk memverifikasi atau memvalidasi transkrip yang menunjukkan sebuah histori dari teks mahasiswa atau tugas-tugas mahasiswa. Jadi, mahasiswa ini dilatih secara dari segi kejujurannya tentang tugas-tugas yang mereka lakukan, dan hal tersebut akan bisa menjadi pacuan dosen untuk menilai kejujuran mereka dalam mengerjakan tugas. Hal tersebut tentunya pasti akan sejalan dengan kemajuan dari mahasiswa tersebut. Dan kalau misalkan tugas dari mahasiswa itu kita blockchain kan, itu pasti banget nggak akan ada yang namanya kehilangan. Jadi nggak akan ada lagi tuh alasan tugas dari dosennya itu hilang, udah dikerjain tapi hilang, jadi udah nggak ada tuh alasan. Jadi mahasiswa udah pasti bakal jujur dan tracknya itu semua terekam historinya di fasilitas atau platform yang bisa kita sebut ledger. Karena pada umumnya ledger itu berbau dengan keuangan. Nah, tapi saat ini kita mau coba ledger kita alihkan kepada lebih berisinya tentang tugas-tugas mahasiswa kayak gitu. Lalu yang selanjutnya ada akuntabilitas melalui kontrak yang pintar. Di sini dosen, staf atau admin dari universitas dan mahasiswa itu memiliki hubungan atau relasi yang sangat bisa dibilang lebih modernisasi. Misalnya, siswa dan dosen itu bisa masuk ke dalam sebuah perjanjian digital atau sebuah tugas atau sebuah task, ya, sebuah task, benar task itu apa ya bahasa lainnya, sebuah tugas mahasiswa ya bisa dibilang seperti itu, yang menetapkan parameter tugas, tanggal jatuh tempo, dan batas waktu penilaian. Nah, kalau misalkan Alfi cerita nih, Alfi bicara tentang parameter tugas, tanggal jatuh tempo, dan batas waktu penilaian, keingat sesuatu sistem di kampus nggak sih? Yang di mata kuliah ini, sistem itu juga kita pakai. Coba apa? IDO. Di IDO, itu bukan kita ya, dosen menetapkan parameter tugas. Maksudnya adalah klasifikasi tugas-tugas yang kita kerjain itu apa sih? Terus parameter penilaiannya apa sih? Ada gradebook. Yang PAUR sering banget show kalau awal-awal kelas. Nah, lalu ada tanggal jatuh tempo atau biasa kita sebut due date. Nah, di IDO juga ada tuh due date-nya tugas kita tuh kapan. Kayak misalkan nih, due date assignment 4 ini. Due-nya tanggal 16 Juni. Teman-teman semua jangan sampai terlambat ya. Karena kalau terlambat, itu hanya kebijakan dosen yang bisa mengubah. Oke,
Next juga ada batas waktu penilaian. Ini berhubungan dengan Pen Plus. Di kampus kita juga ada. Dosen nggak boleh sampai telat ngisi nilai ujian mahasiswa. Oke. Yang ketiga ada insentif pembelajaran. Nah, jadi insentif pembelajaran yang dihubungkan dengan blockchain ini itu berhubungannya sama staff atau akademisi yang memberikan insentif kepada siswa untuk membayar pinjaman siswa tepat waktu, dan dosen memotivasi siswa dengan memberikan cryptocurrency kepada mahasiswa yang berprestasi atau menyelesaikan jurusan tertentu. Nah, ini kalau misalkan Alfi ngomongin hal ini nih, berarti ini berhubungan dengan beasiswa. Kalau semua teman-teman tahu, Alfi dulu S1-nya di kampus, jadi Alfi pernah berusaha untuk dapetin beasiswa yang namanya BPPA. Nah, ini bisa nih berhubungan dengan kampus juga ya. Jadi dengan staff tentunya, karena biasa kalau beasiswa memang dihandle oleh akademik kayak gitu. Dan di sini kalau misalkan itu beasiswa di blockchain ini tuh berarti akan berhubungan dengan si cryptocurrency-nya. Jadi kita nggak meninggalkan tuh yang berhubungan hubungan blockchain dengan keuangan itu masih berkaitan. Seperti itu. Lalu ternyata di sini ada nilai plusnya, yaitu adalah aspek gamifikasi pendidikan yang diciptakan oleh tokenization yang dinilai sangat bermanfaat. Kita balik lagi ke token. Kita juga pasti sering banget, teman-teman juga semua pasti sering banget main-main sama tokennya. Kalau misalkan yang pakai, yang kalau nggak token lah, wallet, OVO, Dana, itu brand ya. Sejenisnya itu yang kayak gitu-gitu tuh berhubungan dengan keuangan, bisa aja kita blockchain kan, atau bisa aja mereka menggunakan konsep blockchain. But who knows, itu terlalu jauh ya. Kita balik lagi ke konsep. Nah, kalau tadi ada skema yang simple, kali ini ada skema yang lebih ruwet. Tapi ini Alfi nggak mau jelasin, ini aku cuma mau tunjukin ke teman-teman semua aja untuk sebagai gambaran lebih luasnya kalau blockchain diimplementasikan di dunia edukasi. Oke. Nah, di sini pindahin dulu Alfi. Oke. Di sini kalau di kampus, di tempat Alfi stay, kalau lagi research, asik research. Jadi di kampus ini kan ada yang namanya fasilitas ruangan Alphabet Incubator. Nah, Alphabet Incubator juga lagi coba-coba kulik-kulik nih, berusaha untuk bisa bermain di bidang blockchain. Nah, kita Alphabet Incubator udah punya websitenya tentang blockchain juga. Di situ banyak banget informasi tentang blockchain. Banyak artikel yang bisa teman-teman baca juga. Namanya adalah Alphabet Incubator Blockchain. Teman-teman bisa mampir ke websitenya dengan scan QR code yang ada di sini. Coba scan QR code yang di atas. Ya. Jadi di sini teman-teman bakal dapetin informasi tentang apa sih pengertian blockchain, sejarahnya blockchain, terus keterbaruan blockchain. Bahkan yang Alfi baru baca adalah gimana blockchain bisa berpengaruh terhadap keadaan yang sekarang ini. Kebetulan sekarang Alfi bikin presentasi ini, Indonesia sedang dilanda COVID, dan Alfi juga sedang melakukan pembelajaran jarak jauh, PJJ. Hal tersebut tentunya bikin goncangan ya di Indonesia. Jadi di sini blockchain juga mau coba berkontribusi, bukan mau coba, mungkin blockchain juga bisa berkontribusi di dalam proses pembasmian si pandemi ini. Kayak gitu teman-teman. Nah, finally, sekian presentasi dari Alfi. Kalau misalkan kurang jelas ataupun ada salah kata, itu merupakan kekurangan yang ada pada diri Alfi. Teman-teman semua bisa koreksi, bisa juga komentar di bawah, kasih masukan buat Alfi, pengetahuan tentang blockchain lagi tentunya yang berhubungan dengan edukasi, dan juga bisa tentang gamifikasi. Jadi sampai sekian
Presentasi dari Alfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.